Nomor 16. Teks proklamasi dibacakan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Insinyur Soeharto, D. Jenderal Sudirman. Masih ingat teman-teman? Ingat ya. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kalau yang mengetik naskah teks proklamasi siapa? Sayuti Melik, dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nomor 17. Yang bukan merupakan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengisi kemerdekaan adalah titik-titik. A. Aktif dalam kegiatan pramuka. B. Memberanikan diri menjadi petugas upacara. C. Melaksanakan perintah orang tua. D. Menjadi panitia lomba 17 Agustus. Nah, teman-teman, untuk mengisi kemerdekaan, kita harus aktif dalam berbagai kegiatan, entah itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kita lihat. A. Aktif dalam kegiatan pramuka. Betul ya, kita harus aktif dalam kegiatan pramuka atau PMR. B. Memberanikan diri menjadi petugas upacara. Itu juga betul, mengasah keberanian. C. Melaksanakan perintah orang tua. Itu juga betul. Kita harus taat, hormat kepada orang tua. D. Menjadi panitia lomba 17 Agustus. Itu juga betul. Karena aktif dalam berbagai kegiatan itu merupakan salah satu upaya mengisi kemerdekaan. Berarti jawabannya yang mana? Tidak ada ya. Nomor 17 ini benar semua. Nomor 18. Bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi adalah titik-titik. Oke, kita ingat kembali. Siapakah yang menjahit bendera merah putih pada saat proses proklamasi kemerdekaan? Good job, Ibu Fatmawati. Nah, bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu adalah Sang Saka Merah Putih. Bendera merah putih yang dibuat oleh Ibu Fatmawati dinamakan Sang Saka Merah Putih. Jadi yang pertama kali digambarkan itu namanya adalah Sang Saka Merah Putih. Lalu kalau yang dikibarkan saat upacara itu namanya bendera apa? Itu adalah duplikat bendera merah putih. Yang asli, Sang Saka Merah Putih yang asli sekarang disimpannya, tidak digunakan lagi karena usianya sudah lama. Oke, lanjut. Nomor 19. Cara yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk mengisi kemerdekaan adalah titik-titik. A. Mempelajari budaya asing. B. Mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. C. Melanjutkan pendidikan ke luar negeri. D. Membeli produk luar negeri yang berkualitas. Oke, kita harus mencintai negeri kita ya. Kita pilih yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang mana? A. Mempelajari budaya asing. Tidak ya, harusnya kita mempelajari budaya kita sendiri. Indonesia banyak budayanya, banyak keseniannya, kita harus pelajari itu. B. Mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Ya, betul. C. Melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kalau kita masih bisa belajar di dalam negeri, kita belajar dulu di dalam negeri. Kalau memang sudah menguasai dan ingin mencari ilmu yang lebih, boleh ke luar negeri. D. Membeli produk luar negeri yang berkualitas. Kita seharusnya membeli produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang B. Mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Nomor 20. Cara mengurangi jumlah pengangguran diantaranya adalah
A. Meningkatkan biaya pendidikan. B. Menciptakan lapangan kerja baru. C. Lahan pertanian dijadikan pemukiman. D. Membatasi jumlah karyawan perusahaan. Teman-teman, menurut kalian apa penyebab terjadinya pengangguran? Apa penyebab seseorang itu menganggur? Oke, yang pertama, mungkin karena dipecat, ya, dipecat. Terus mungkin sulit mencari lapangan pekerjaan, sulit mencari pekerjaan, lowongan. Ya, good, itu. Mungkin karena sudah mendaftar tapi tidak diterima karena kualitasnya kurang, karena skillnya kurang. Oke, kita lihat ya, manakah cara yang untuk mengurangi jumlah pengangguran. A. Meningkatkan biaya pendidikan. Jika biaya pendidikan itu ditingkatkan, dinaikkan, berarti akan sedikit orang yang mempunyai skill, wawasan, pengetahuan, ilmu yang baik gitu ya. Kualitasnya sedikit orang yang punya kualitas yang baik. Sehingga orang-orang yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa mengenyam pendidikan, itu tidak mempunyai skill pengetahuan yang bagus. Ketika mereka melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, itu akan sulit diterima karena kualitas SDM-nya rendah. Berarti bukan cara seperti itu ya. C. Lahan pertanian dijadikan pemukiman. Jika lahan pertanian dijadikan pemukiman, jadikan rumah, itu akan semakin sempit lahan pertaniannya. Sehingga para petani yang tadinya bekerja akan semakin sedikit ya teman-teman. Seharusnya lahan pertanian itu semakin diperbanyak, diperluas supaya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan tidak ada orang yang menganggur. D. Membatasi jumlah karyawan perusahaan. Jika perusahaan membatasi jumlah karyawan atau mengurangi jumlah karyawan, tentunya akan semakin banyak orang yang menganggur, sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menciptakan lapangan kerja baru. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, akan semakin banyak orang-orang yang bisa bekerja sehingga jumlah pengangguran semakin berkurang. Jawabannya adalah yang B. Oke. Hitung ya teman-teman untuk pilihan gandanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari Ustadzah. Jika ada yang hendak didiskusikan, silahkan disampaikan di kolom komentar atau WA ke Ustadzah. Dari Uswinda, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.